pengertian dari para ahli di akhir abad ke-19. Yang pertama ada George Pasquin Mars pada tahun 1801 sampai 1882. Dia adalah seorang ahli geografi dari Amerika Serikat yang perhatiannya adalah tentang pentingnya melakukan konservasi terhadap sumber daya. Mars juga menekankan bahwa ban permukaan bumi yang menentukan kehidupan manusia, tetapi manusia yang mengubah permukaan bumi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua ada John Wesley Powell pada tahun 1834 sampai 1902. Ia juga seorang ahli geografi dari Amerika Serikat yang mempelajari bentang alam dan sumber daya air untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada Friedrich Ratzel pada 1844 sampai 1904. Kalau dia ini mempelajari pengaruh lingkungan fisik terhadap kehidupan manusia. Ratzel dikenal sebagai tokoh geografi yang berpaham fisik determinis. Pendapatnya yang terkenal adalah alam sangat menentukan kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir ada von Richthofen. Kalau ia mengajak meninggalkan nature determinist Friedrich Ratzel, karena menurut dia geografi harusnya merupakan ilmu kronologis atau uraian tentang tempat. Ciri-ciri di akhir abad ke-19. Yang pertama, dalam bidang sosial dan budaya, terjadi yang namanya stratifikasi sosial, yaitu masyarakat terbagi dalam kelas atas, bangsawan dan juga pengusaha, lalu kelas menengah seperti pegawai dan juga pedagang, lalu kelas bawah seperti buruh dan juga petani. Lalu yang kedua, terjadi peran gender tradisional di mana laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan juga perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Lalu yang ketiga, pakaian formal. Orang-orang yang menggunakan pakaian lebih formal dan juga rapi, terutama di kalangan kelas atas, yaitu pria memakai jas dan juga perempuan yang memakai gaun panjang. Lalu yang keempat, budaya kolonial, yaitu di banyak wilayah, termasuk Asia dan juga Afrika, budaya kolonial sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pemerintahan, dan struktur sosial yang seringkali diatur oleh kekuatan kolonial. Lalu di dalam bidang ekonomi, terjadi yang namanya revolusi industri. Di akhir abad ke-19 ditandai dengan revolusi industri yang kedua, di mana membawa kemajuan yang sangat besar dalam teknologi dan juga produksi massal yang menciptakan kelas pekerja lebih banyak dan juga lebih besar di pabrik-pabrik dan juga di tambang. Lalu terjadi yang namanya urbanisasi. Banyak orang pindah ke kota yang mencari pekerjaan di industri, menyebabkan urbanisasi yang cepat dan juga pertumbuhan kota-kota besar. Lalu kemunculan kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis semakin mendominasi dengan penekanan pada perdagangan bebas, persaingan, dan juga kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Lalu dalam bidang teknologi dan juga sains, yang pertama terjadi yang namanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini ya seperti telegraf, telepon, lalu listrik yang mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Transportasi juga mengalami revolusi dengan perkembangan kereta api dan juga kapal uap. Lalu penemuan ilmiah, penemuan dalam bidang sains dan juga kedokteran seperti teori evolusi oleh Charles Darwin dan juga penemuan sinar X dan juga yang mengubah pemahaman tentang dunia dan juga kesehatan. Lalu di dalam bidang politik terjadi gerakan nasionalisme. Di akhir abad ke-19 terlihat peningkatan gerakan nasionalis di banyak negara, termasuk perjuangan untuk kemerdekaan dari kekuasaan kolonial. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan. Banyak negara yang mulai melakukan sistem pemerintahan yang lebih modern dan juga demokratis, serta meskipun monarki masih dominan di beberapa wilayah. Lalu di dalam bidang gaya hidup terjadi yang namanya komunikasi dan media, di mana seperti surat kabar yang makin meluas dan juga populer, dan juga sebagai sumber utama informasi bagi banyak orang, lalu buku dan juga majalah yang semakin tersebar luas di berbagai wilayah.
Lalu hiburan seperti teater, opera, dan juga musik klasik sangat mendominasi dan juga sangat populer di kalangan kelas atas. Dan juga sedangkan yang di kelas pekerja lebih menikmati hiburan sirkus dan juga pertunjukan jalanan. Siapakah tokoh yang mengajak untuk meninggalkan Netherlands dari Frederik Red Souls? 2. Bagaimana gaya hidup mereka pada abad ke-19?